Jadi tadi ya, terkait matematika di daratan Cina, salah satu peninggalannya sebenarnya masih, digunakan sampai saat ini dan, juga berhasil digunakan, untuk kemudahan perhitungan di matematika adalah, sempoa. Jadi kalian sepertinya sudah pada sering dengar ya, kalau ada alat hitung di, Cina yang disebut sebagai, sempoa. Sempoa ini memudahkan kita, alat hitung ini memudahkan kita untuk, mempercepat proses penghitungan si matematika. Sekarang, kita akan, membahas, matematika di, peradaban Romawi kuno. Jadi, untuk matematika di bangsa, Romawi menggunakan sistem bilangan yang, berbasis 5. Jadi untuk angka, I dan V, itu terinspirasi sebenarnya dari, bentuk, tangan. Jadi, ini adalah, 1, mereka gunakan 1, kemudian mereka, lambangkan dengan bentuk, dengan huruf I, kemudian ini adalah si, V. Jadi ini V, ini 5. Jadi kalau ini inspirasi dari, penggunaan, lambang-lambang bilangan di angka, Romawi itu sendiri. Jadi, kemudian untuk angka X, lambang dari 10 adalah gabungan dua garis miring yang melambangkan 5. Kemudian L, C, D, dan M, secara urut mewakili 50, 100, 500, dan 1000 dan merupakan modifikasi dari simbol, CV dan X tadi. Di bilangan Romawi kuno ini terdapat aturan penggunaan angka Romawi dan masih digunakan sampai saat ini pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi sebenarnya untuk penggunaan bilangan di bahasa Romawi kuno ini sangat lama yang digunakan oleh, peradaban-peradaban, bangsa di dunia. Tetapi ternyata pada akhirnya, Romawi kuno ini ternyata tidak bisa digunakan untuk, seterusnya karena ternyata ada sesuatu yang membuat, eee, dibutuhkan sebuah, bilangan lain atau lambang-lambang bilangan yang mudah digunakan. Karena sebenarnya contoh misalnya ya, untuk, mewakili angka nol ya, untuk mewakili angka nol itu ternyata itu tidak tidak ada lambangnya di, bilangan Romawi. Tetapi, bisa diperhatikan ketika misalnya 10 itu ada sendiri, eee lambangnya X, 20 itu juga ada sendiri, itu sebenarnya 20 itu sudah ada lambangnya dan sebenarnya penulisannya itu akan jadi panjang. Contoh misalnya ini saya kasih, contoh ya, ini 10, penulisannya, X, ini 20, penulisannya seperti ini, ketika 30 penulisannya seperti ini. Kemudian, ada 40, penulisannya itu inilah yang ketika saya bilang kalau sudah, ada di penulisan bilangan Romawi itu ada aturan-aturannya tersendiri. Contoh misalnya, eee, simbol atau lambang bilangan Romawi itu tidak boleh ditulis lebih dari 3 kali. Jadi hanya boleh, ditulis sebanyak 3 kali. Ketika sudah lebih dari 3 kali, itu sudah tidak, diperkenankan. Berarti kalau lebih dari 3 kali, yang digunakan itu adalah aturan, apa namanya, aturan pengulangan dan aturan si penjumlahan. Contoh misalnya 40 nih. 40 itu berarti 50 dikurangi 10. 50 itu kemudian 50 ini diperhatikan, 50 itu lambangnya L, kemudian dikurangi 10 lambangnya X. Tetapi penulisannya akhirnya seperti ini, XL. Karena kenapa? Untuk penulisan di lambang bilangan Romawi itu, angka kecil itu harus ditulis, di sebelah kiri. Jadi ini juga nih contoh, tidak boleh pengulangan yang lebih dari 3 kali. Contohnya 9, ini kan 5 ya, ini 5, ini 1, satunya 4 kali. Tetapi ini tidak diperkenankan. Karena kenapa? Satunya sudah berulang lebih dari 3 kali, sudah berulang 4 kali. Oleh karena itu, makanya untuk menulis 9 ini pakai pengulangan. 10 dikurang 1, ini X dikurang I. Jadinya ini lambang bilangannya I dengan si X. Itu salah satu contoh penggunaan di lambang bilangan, Romawi. Sekarang kita masuk ke bangsa, Hindu, Arab. Inilah yang kita gunakan sampai
sampai saat ini yang akhirnya berkembang menjadi penggunaan sistem bilangan yang modern. Jadi di bangsa Hindu-Arab lah pertama di bangsa India yang menggunakan angka 0 dengan lingkaran kecil yang mereka sebut sebagai sunya atau kosong. Kemudian untuk bangsa Arabik atau bangsa Arab itu menggunakan simbol titik sebagai simbol yang melambangkan kosong. Kemudian sebenarnya perlu waktu yang sangat lama untuk menggantikan angka Romawi di Eropa. Jadi ini perkembangannya bisa kelihatan ya, ini bukan di Eropa tapi di Asia, di India, kemudian di Arab. Jadi perlu waktu yang lama sehingga Romawi itu bisa digantikan oleh bilangan dari Hindu Arab ini sendiri. Karena kalau untuk Romawi itu berkembang di wilayah Eropa. Ini yang kita nikmati sampai saat ini akhirnya kita memiliki kemudahan eh, bilangan-bilangan ke dalam lambang-lambang yang sangat sederhana. Contoh misalnya kalau di Romawi tadi, kalau mau nulis 40 itu ada aturan-aturannya. Tetapi ketika di Hindu Arab, ketika mau menuliskan 40, tinggal menuliskan bilangan 40, tinggal memperhatikan uh, lambang atau simbol dari bilangan 40 itu sendiri, yaitu 4 dan 0. Sekarang kita masuk ke discussion. Jadi tugas kalian adalah membentuk kelompok sebanyak 10 kelompok, kemudian masing-masing kelompok akan mendiskusikan terkait topik tokoh-tokoh dari teori bilangan dengan syarat minimal membahas 5 tokoh. Jadi kan tadi contoh nih di bangsa Yunani itu ada tokoh-tokoh yang berkembang, ada tokoh-tokoh yang menjadi penemu-penemu dari perkembangan di matematika. Ada misalnya Euclid, kemudian ada si Pythagoras, kemudian ada si Pi. Nah, kalian silahkan mencari tokoh-tokoh dari si teori bilangan ini sendiri, tapi minimal 5. Kemudian hasil diskusi itu akan kalian buat dalam bentuk PowerPoint. Kemudian ketika kalian mendiskusikan, ini bisa menggunakan Google Meet, Zoom Meeting, ataupun grup WhatsApp, dan wajib mendokumentasikan selama proses diskusi berlangsung. Catatannya ketika misalnya menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting, itu tidak perlu kalian rekam, tetapi hanya cukup men-screenshot saja kegiatannya. Tetapi diperlihatkan bahwa oh ini kok, ini lagi ada sesuatu yang kita diskusikan dengan cara misalnya share screen. Kemudian pengumpulan tugasnya pada pertemuan selanjutnya dengan cara mengupload file tugas yang dalam bentuk PPT tadi dan bukti diskusi. Untuk pembagian kelompok ini ya, yang sebanyak 10 kelompok, saya kembalikan ke kelas kalian masing-masing. Silahkan membagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, perlu diperhatikan bisa jadi misalnya ada kelompok yang tidak memiliki laptop. Jadi silahkan mengatur sehingga di dalam 10 kelompok ini minimal ada satu mahasiswa yang memiliki laptop untuk memudahkan kalian dalam menyusun si PowerPoint yang saya maksud. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya terkait sejarah bilangan ini sendiri bisa memberikan kalian sebuah pengetahuan baru terkait perkembangan dari perkembangan matematika dari masa ke masa. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa meninggalkan pertanyaannya di Google Classroom kita ataupun misalnya mau di kolom komentar postingan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya dan akan membahas mengenai sistem bilangan real. Jadi minggu depan kita sudah bahas mengenai sistem bilangan real itu sendiri dan penerapannya di dalam proses perhitungan itu seperti apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.